karena Mas Sandi basicnya desain, terus aku technical, jadi aku trust desain ke Mas Sandi. Mas Sandi trust aku nggak? Enggak. Ya, apa ya, privilege dari kita ya, karena kita udah di industri software agency-nya mungkin udah sekitar 10 tahun gitu sih. Salah satunya itu yang paling terharu gitu ya Hmm. di Amerika, Angklung Day. Ketika di dalam satu Iya tempat tuh. di ballroom itu Iya. maininnya aplikasi kita. Oke, halo, selamat datang di AI Innovator Talk by Gips ID. Nah, jadi podcast ini akan membahas seputar teknologi, terus software development, Android, dan lain sebagainya. Dan tentunya kita akan bahas AI, di mana AI ini lagi booming banget dan perkembangannya tuh cepat banget. Nah, terus juga kita akan mengundang berbagai innovators nih dari berbagai bidang. Nah, hari ini perdana di 2026 podcast kita ngundang Mas Arif dan juga Mas Andi. Halo Mas Arif, Mas Andi. Oke. Nah, boleh nih sebelum kita bakalan ngobrol-ngobrol lebih lanjut, boleh nih kenalan dulu nih Mas Arif dan Mas Andi biar teman-teman pada kenal nih, atau mungkin sebenarnya udah terkenal gitu ya. tapi mungkin biar lebih dikenal lagi gitu. Oke. Boleh dari Mas Arif. Oke. Halo guys, kenalin nama aku Arif. Aku di sini sebagai co-founder dari Utara. Utara itu software agency yang menggunakan teknologi AI dalam proses development-nya. Seperti itu. Oke. Terus kalau misalnya dari sisi background-nya sendiri, aku kalau mengawali karirnya sebenarnya awalnya bukan di bidang IT ya. Kalau mungkin bisa tebak apa? Kayaknya dari muka-mukanya, oh ya, kayaknya manajemen administrasi. Dekat sih, dekat banget. Oh iya, apa tuh Eh, Mas? jadi awalnya aku tuh ngawalin karir tuh sebagai tukang masak ayam. Betul. Beneran. Oh beneran? Iya, aku dulu awal mulanya karirnya itu tukang goreng ayam KFC gitu. Di mana? Tapi di Oh mana iya, dulu? di KFC di pas SMA aku tuh part time kerjanya masak ayam gitu. Terus akhirnya berubah kemana nih Mas saya? Akhirnya sambil sekolah, sambil nabung juga gitu, terus habis itu kuliah informatika Oh, kuliah gitu. informatika. Tapi pas kuliah informatika juga nggak langsung ngoding Oh, karena belum bisa. jadi sambil tetap jual ayam. Pas kuliah sih rada transisi kerjanya, agak mirip-mirip juga sama goreng ayam. Oh iya. Itu apa namanya, jadi fotografer. Oh, Nggak mirip. jauh sih Mirip ya? Mas. Jauh. Iya, jadi dulu kerjanya foto-foto prewed kayak gitu, foto Oh. produk segala macam, sama jadi videographer juga gitu sih. Terus udah lulus kuliah, skripsinya juga tahun itu ya, awal-awal ada Android, dulu ngerjain bikin aplikasi Android gitu. Terus untuk pekerjaan pertama yang kayak IT banget gitu ya, itu jadi web developer dulu untuk sekitar beberapa tahun, terus juga jadi habis itu lompat lagi jadi tukang benerin kabel, jadi network engineer gitu. Terus habis itu setahun kemudian jadi Android developer, terus jadi iOS developer, terus sampai sekarang full stack developer gitu. Full stack ya, bukan full stack. Oh Stack iya, nanti stack nanti nggak nggak masuk kemana-mana lagi. Ya full stack. gitu. Jadi gitu Oke. sih kalau background aku gitu. Jadi bener-bener step by stepnya tuh kayak dari sini ke sini ke sini. Tapi keren sih Mas. Keren sampai akhirnya full stack ya. Oke. Oke. Oke, kalau dari Mas Sandi mungkin gimana Mas? Boleh perkenalan diri sama backgroundnya mungkin. Oke. Kalau dari aku sendiri, sebenarnya ya saya Sandi, salah satu founder dari Utara gitu. Di Utara lagi ngembangin banyak teknologi, yang pastinya teknologi cepat ya, dan
mau nggak mau kalau sekarang beradaptasi dengan AI. Jadi gimana caranya dengan pemikiran kreatif kita harus bisa menyesuaikan pasar sekarang, memanfaatkan AI. Anjir, keren ya. Keren banget. Bener banget. AI nggak bisa gitu. Apalagi dari promnya gimana sih? Jadi promnya tadi awal karir gitu. Oh, Kan iya. Oke. kalau Mas Arif jual ayam dulu. Nah kalau Mas ini Awal gimana? karir sebetulnya masih kurang lebih malah karir di zaman kuliah di ini ya, usaha itu. Punya brand dulu, brand clothing gitu. Oh, Tapi sampai sekarang masih berarti. diterusin sama temen gitu. Oh iya. Cuman akunya keluar karena milih pride di bidang IT sih gitu. Lebih memilih kita kan Enggak. enggak. Jadi dulu kuliah sebenarnya di informatika. Oh, oke. Hobi ngedesain sama di fashion jadi bikin brand lah, numpahin passion desainnya di brand. Cuman karena kuliahnya di bidang teknologi jadi cari kerjanya pun kan bidang teknologi ya, IT ya khususnya gitu. Kerja dulu sebagai back end 3 bulan tapi Kenapa singkat banget? ya menyerah ternyata ngoding tuh susah gitu. Oh. Ada yang lebih gampang lagi kan front end, nggak terlalu sulit tuh. Di front end 3 bulan lagi juga Susah juga. ternyata masih susah gitu ya. Pada akhirnya ya memang nyamannya di desain. Sampai sekarang lebih dari 10 tahun tuh ngedesain sebetulnya. Ngedesain khususnya di UI UX sama grafik sih gitu. Oke. Jadi sama juga ya sama Mas Arif kayak agak pindah-pindah dulu. Cuman bedanya ini kayak aduh kayak susah. Dia susah dulu baru. Kalau Mas iya bener kebalikan. Oke. Menarik. Nah kan udah cerita-cerita nih agak soal background masing-masing. Nah pengen tahu juga dong kepo kita kayak soal utaranya nih Mas sekarang. Oke. Nah awalnya tuh kan Utara mungkin lebih fokus ke website desain gitu ya Mas. Nah sekarang tuh kan berubah nih haluannya. Nah kira-kira awal mulanya tuh gimana Mas? Boleh dari Mas Adi mungkin ya? Oke. Jadi sebenarnya Utara tuh kebentuk dari teman-teman kreatif dulunya, teman kreatif. Jadi kalau bicara backgroundnya sedikit di Utara dulunya itu tim kreatifnya Gits, tim desain lah dulu gitu ya, tim desainnya Gits. Anak-anaknya di sana itu kumpulin tuh UI UX graphic design. Di Gits tuh UI sama UX dipisah tuh. Jadi memang pada fokus tuh masing-masing tuh dengan apa ya? Bersyukurnya pada solid gitu, jadi mereka punya ambisi gitu ya, pengen ini pengen itu, jadi kita sering ngestrukturin, sering apa ya, bikin ideasi yang di luar kerjaan kita, kayak misalkan bikin biar lebih gampang nih kerjaannya, gimana caranya tadinya ngedesain 2 jam cuma 1 jam, itu udah sering diuji kita tuh gitu ya. Apalagi pitching project di Gits ya Mas. Ya, betul. Pitching buat kapan? Buat sore gitu. Meetingnya misalnya jam 11 pagi gitu ya. Kita dikabarinnya misalnya jam 10 gitu. Yes, ada. Itu sering terjadi. Itu sering di terjadi. kota-kota besar. Normal deh. Oke. Ya, karena pola itu sudah terbiasa di tim desain, jadi lama-kelamaan kita pun punya apa ya, punya semacam ide gitu atau pengen berdiri sendiri, dikasih jalan sama foundernya gitu sih Utara tuh gitu. Gimana kalau misah, gimana kalau jadi PT sendiri aja nih gitu kan. Dulu masih Gits Kreatif di judulnya, kita ubah nih jadi Utara Desain awalnya. Utara Desain ya, mulailah di situ kan kita merasakan jadi sales, jadi marketing, merangkap gitu ya. Itu juga namanya challenge ya, kita berusaha apa ya, terjun di sana semua, gimana manage-nya kerjaan, tapi memang fokus di desain. Tapi pasar berkata lain. Ternyata pasar desain apa ya, di fase waktu itu udah mulai ada AI nih, udah mulai tergerus AI. Mau nggak mau kita beradaptasi nih sama AI gitu. Di sana juga kita nggak bisa mentok di desain. Dan akhirnya timnya bukan bubar ya, tapi lebih kita fokusin lagi nih gitu.
datanglah bapak ini gitu. Buat apa ya, buat bikin si Utara ini tuh lebih apa ya, Ada engine-nya. ada engine-nya, ada teknikalnya gitu, nggak cuman ngurusin di desain. Jadi dari kekuatan kreatifnya ditambah kekuatan digitalnya, dimana bukan mau ngalahin Kids juga ya, tapi punya sense baru di Utara tuh gitu dia. Kita cepet, kita bagus gitu dengan experience-nya masing-masing. Dan diuji lagi nih berdua gitu. Bisa ceritain gimana kemarin masuk Utara, Oh Mas? ya, oke. Jadi mungkin kalau cerita singkatnya kemarin tuh di akhir bulan Juni atau awal Juli gitu ya, aku dipanggil ke Utara untuk ngebantu tim Utara untuk bangkit lagi lah. Karena kan memang persaingan di dunia AI ini kan lumayan cepet ya. Kayak sekarang siapapun kayaknya udah bisa bikin gambar animasi dan lain-lain gitu ya. Dan ya kalau kita compete sama itu ya lumayan berat gitu kalau kita nggak ada unique value-nya gitu. Jadi kemarin datangnya aku tuh sebenarnya lebih ke kayak menghidupkan dari sisi desain ini untuk udah punya engine-nya kayak misalnya dari tim Mas Andi udah bikin desain untuk mobile apps gitu. Nah, aku tuh yang apa ya namanya? Ngegabunginnya untuk jadi mobile app beneran gitu. Ada sisi codingannya kayak gitu. Tapi ngodingnya pun sebenarnya dibantu juga sama AI gitu. Jadi memanfaatkan AI gitu. Jadi kita lebih ke apa ya? Berteman gitu sama AI gitu. Jadi desainnya juga kita pelan-pelan dari sisi SOP sama workflow kita gunakan AI biar bisa lebih cepat dan ngodingnya pun sama gitu. Itu sih. Jadi yang dulunya kalau desain tuh banyak konsep, banyak ide gitu kan. Hmm. Diwujudkan sama Mas Arif ini gitu. Hmm. Udah langsung coding, cepet lagi. Iya. Nah, jagonya di prompting nih. Iya. Bisa buka kelas. Bisa. Jadi karena memang spesialisasi kita tuh sebenarnya awalnya dibentuk tuh untuk memfasilitasi kayak UMKM ataupun perusahaan-perusahaan yang pengen bikin MVP. Biasanya kan bikin MVP aja orang bisa paling cepat tuh misalnya 3 bulan gitu ya. Nah sekarang tuh kita wujudinnya kayak kita baru meeting, kita baru pitching, sorenya udah jadi itu MVP-nya gitu. Jadi yang tadinya 3 bulan jadi 1 hari kayak gitu. Cepet gitu ya Mas Wiri. Ya. Oke. Kadang juga kita nyari pasar kan kadang UMKM tidak sebesar budget corporate ya si budgetnya gitu ya, makanya cocok nih kita nyari pasarnya UMKM gitu. Udah mau bagus, cepet lagi gitu. Oke, nah kalau boleh tahu nih sekarang berarti Mas Andi sama Mas Arif ini berdua aja. Ada Oke. satu lagi sebenarnya. Oh ada lagi. Tim bayangan. Tim bayangan. Ya sebenarnya kita juga walaupun berdua, tapi misalnya kayak dari sisi administratif ya, sama ya finance dan dana itu masih dibantu lah sama tim Kids. Tapi untuk tim utaranya sendiri itu 2,5, karena yang satunya lagi tuh dia freelance. Tapi mulai dari awal Utara yang versi 2 ini bangkit tuh dia ada gitu. Ada satu lagi namanya Mas Sem, shout out Mas Sem. Dia juga awalnya dari apa ya? Dia juga pengalamannya awalnya kayaknya cuma programmer aja gitu, cuma back end doang. Terus dengan adanya AI dan saya pecut-pecut dikit, dia juga sekarang jadi full stack, bisa jadi project manager juga gitu, udah bisa ngadepin klien kayak gitu sih. Jadi dari percakapan sejauh ini ya kayaknya emang Mas Andi, Mas Arif tuh tipe-tipe yang kayak aduh nggak mau cuma sampai di sini nih, kayak mikir apalagi yang bisa di apa ya, ide-ide baru mungkin yang bisa dieksekusi mungkin ya. Kayak kalau cara kayak survive nih kayak cuma mungkin 2,5 dengan 2,5 tim tadi itu gimana sih Mas, kayak gimana cara Mas bisa bertahan, dan mungkin Utara juga kan ada kliennya dong, ada project-projectnya mungkin beberapa gitu kan ya, itu gimana sih Mas kayak Survive-nya. cara survive-nya? Saling cover sih. Benar-benar. Kalau cara survive-nya tuh yang paling penting tuh apa ya? Selain doa ibu ya. Cara kita survive itu dengan menghadapi aja sih masalah yang dihadapin. Terutama kan misalnya kita udah pitching ataupun ketemu sama klien kan kita sebenarnya udah tahu ya harus mau ngapain, karena kita datang itu ngasih solusi bukan nambah masalah gitu ya. Jadi ya sebenarnya
sebelum kita mulai projectnya pun kita udah nge-planning apa yang harus dilakuin gitu. Sama kuncinya tuh kalau kata orang-orang tuh listening to understand. Jadi kita mendengarkan kebutuhan dari klien tuh apa, terus mendengarkan, memahami, baru ngasih solusinya apa. Jadi benar-benar apa yang kita kerjain itu dekat dengan apa yang dibutuhkan sama kliennya gitu sih. Terus kalau dari sisi operasional sendiri walaupun cuma berdua, tapi ya alhamdulillahnya kita nih berdua kan emang kerjanya tadi lompat-lompat gitu ya. Jadi kita tuh emang orangnya adaptif dan insting survive-nya tuh tinggi karena kita butuh duit. Kalau iya kalau kita nggak kerja kita nggak ada duit. Jadi duit. duit. Ya, selain itu PD-nya sih sebenarnya kita punya apa ya, Pengalaman sama jadi kekuatan bagi masing-masing gitu. Kayak misalkan kita walaupun pakai AI kan, AI kadang nggak punya apa ya, semacam yang ngarahin feel, nggak ada feel-nya gitu, nggak ada si rohnya desain. Kan kita bikin desain A ya jadi, cuman kan kadang buat tertuju ke persona yang kita tuju kurang tuh kan. Nah, disini kan kekuatan experience itu dipakai. Tambah lagi nih strong di promptingnya sama tadi analisisnya gitu. Udah dibentuk dari visualnya bagus, sekarang dari teknikalnya dibagusin lagi. Jadi alhamdulillahnya selama berarti kan berarti kita 6 bulan ya. 6 bulan bisa growth revenue-nya lumayan. Jangan disebut Mas. Buat berdua itu lumayan lah gitu ya, tapi nggak akan disebut apa. Gede lah ya. Pokoknya berapa tahun ke depan aman. Oh. Jadi intinya PD, terus juga kayak saling backup dan juga learning by listening ya tadi. Ya. Listening klien, dengerin klien mau yang apa, memahami. Oke. Sama mungkin ya privilege dari kita ya karena kita udah di industri software agency-nya mungkin udah sekitar 10 tahun gitu sih, 10 tahun lebih lah gitu. Jadi sebenarnya kan kalau bikin fitur ya gitu-gitu aja ya, cuman karena kita punya ilmunya jadi ya udah pede sih karena ya emang gitu-gitu aja sebenarnya, cuman beda bisnis flow paling gitu. Beda-beda ya. Mungkin kalau berarti masuknya itu ke Fast App ya? Ya kita di Fast App Development. Fast App Development. Mungkin yang bedain kan sekarang berarti kan bikin aplikasi cepat nih kan, kata Mas juga kayak yang 3 bulan bisa sehari udah beres. Nah itu kan dia pakai AI. Nah mungkin yang ngebedain Utara gitu ya dengan agensi lain gitu, itu apa sih Mas? Kalau bedanya dari agensi lain, mungkin agensi lain nggak ada kita. Iya. Agensi lain belum tentu dari fast food ke fast app gitu. Oh benar. Iya belum ada tuh kayaknya. Ya, tadi sih yang udah disebut. Jadi kalau perbedaannya kita punya kekuatannya tadi ya di strong analyze sama apa ya, strong creative thinkingnya gitu. Jadi kadang semua juga bisa mengikuti, apalagi pakai AI gitu, bisa cepat nih bikin desain, tapi belum tentu bisa nyampe message-nya gitu kan. Kadang desain juga berbicara ya, bukan hanya di visual gitu. Message-nya tuh nyampe ke si brand owner gitu. Jadi selain kita bisa cepat, kita juga bisa analisis supaya itu bisa tepat sasaran itu. Gitu sih. Jadi nggak ada cuma asal jadi aja, tapi kayak nyesuaiin juga sama kebutuhan kliennya gitu. Kalau nggak sesuai, disesuaiin aja. Iya, banyak ya, kayak ada yang kemarin juga bikin app itu lumayan agak berumur ya si bapak itu. Jadi buat baca juga terus jauh gitu kan. Baca harus jauh, sementara dia udah punya usahanya yang gede banget tuh gitu kan. Dia udah terlalu lama di manual, pengen ke digital tapi ragu, mungkin perbandingan kemana-mana. Setelah ketemu kita langsung cepat visualin,
cocok ternyata gitu kan. Padahal dia udah milih-milih banyak vendor gitu. Berarti Mas Andi sama Mas Arif ini kalau ke klien tuh kayak punya penyesuaian sendiri ya gitu. Iya. Apalagi mungkin kan sasarannya UMKM juga kan kayak aneka ragam ya, dimana kayak bapak-bapak yang agak tua berumur gitu kan ya. Jadi kita pun bisa menyesuaikan gitu ya, kalau misalnya ngobrolnya sama anak muda atau anak tongkrongan atau emang bos besar enterprise gitu, kita bisa menyesuaikan gitu sih. Nah, ini mungkin agak sedikit pribadi ya, enggak sih, enggak pribadi banget, enggak. Mungkin kita kayak oke, mungkin di belakang apa ya, di depan layar tuh kayak Utara oke keren-keren banget lah kayak karya-karyanya. Nah mungkin kalau di belakang layarnya nih Mas Arif dan Mas Adi kayak pernah nggak sih kayak ada perbedaan pendapat nih, misalnya kayak ngerjain project A gitu ya, mungkin Mas Adi pendapatnya ini, Mas Arif pendapatnya ini, terus kayak ada ribut-ribut gitu, pernah nggak sih? Ribut udah pernah belum sih kita, Mas? Belum. Musiknya dong berisik. Perbedaan pendapat pasti, cuman karena udah sama-sama apa ya, mature ya, udah sama-sama, jadi ya udah kita lebih ke cari solusinya, ngobrol santai, malah Iya nggak sih. pernah sampai Lebih ke iya sih, mungkin kalau ya kan kita udah lumayan berumur ya, 23, 22. dua-dua Nah beda jadi setahun doang. kalau misalnya pun ada masalah tuh biasanya ya dikomunikasiin gitu, dewasa lah gitu. Terus apa lagi ya, kalaupun ini karena Mas Sandi basicnya desain, terus aku technical, jadi aku trust desain ke Mas Sandi trust aku nggak? Enggak, Ya gitu. trust kok pasti lah, makanya Ya, jadi saling bisa melengkapi berjalan lah. gitu. Yin yang. yang ini Gitu. saling melengkapi, jadi harmonis ya, kayak kalau ada masalah diomongin baik-baik aja gitu ya. Kan istri juga cemburu ngobrol. Kebanyakan Mas Andi. Jadi lebih sering komunikasi sama Mas Andi daripada masakan masing-masing. Oke. Nah sekarang boleh dong Mas kayak sombong dikit gitu kan, kayak pencapaian di tahun kemarin nih kan, apa aja sih kayak karya-karya yang udah Mas Arif dan Mas Andi bikin gitu. Ini boleh sharing dari Mas Andi. Sombongnya di sini. Oh iya, boleh. Oke. Oh nggak mau sombong sih, ini promosi aja ya guys. Jadi kalau di tahun 2025 sendiri, sebenarnya dari 2024 akhir itu apa ya, kalau pencapaian tuh kemarin tuh kita udah jadi yang pertama ya, di awal tahun itu kita jadi salah satu Flutterflow developer group. Itu adalah sebuah mobile application platform untuk ngebikin aplikasi mobile, itu base-nya di US. Terus kita ditunjuk sebagai leadernya gitu di Bandung sama Jakarta gitu. Terus dari momen itu, dari aku pribadi jadinya sering diundang gitu, kayak di acara-acara event-event Google ataupun di kampus-kampus gitu. Jadinya alhamdulillahnya beberapa bulan kemarin di tahun 2025 sering tour gitu. Jadi kayak anak band gitu ya. Tour ke sana ke sini untuk menyebarkan tentang Flutterflow gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, AI juga makin cepat, terus datanglah AI. Jadi Flutterflow ini adalah platform untuk membuat aplikasi mobile dengan cepat, terus juga menggunakan AI. Terus nggak lama dari situ makin banyak nih platform AI yang masuk, ada Firebase Studio, ada Lovable, ada V0 segala macem. Nah itu kita pun juga menggunakan itu gitu ya. Nah dari situ kita mempelajari sama platform itu, terus juga dari sana jadinya terafiliasi gitu ya sama brand-brand itu, jadinya juga kita jadi pembicara juga gitu untuk brand-brand AI itu, untuk bikin vibe coding gitu. Terus mungkin kalau dari sisi project boleh diceritain nggak Mas kalau project? Ini aja sih. Aliasin aja. Alias aja. Kalau dari sisi project kemarin, mungkin yang boleh di-share itu kemarin kita bikin aplikasi AI untuk angklung. Nah itu kemarin
kita dikontak dari salah satu organizer angklung di Amerika. Problem yang kita solve adalah biar mereka nggak perlu bawa angklung gitu ya ratusan ke Amerika untuk angklung day. Itu kita bikinin aplikasi angklung gitu buat mereka. Jadi kemarin aplikasi kita digunakan di Amerika untuk mainin angklung gitu. Jadi tiap orang megang device terus mainin angklung. Nah itu tuh juga projectnya lumayan dadakan karena hamin 2 minggu eventnya. Terus kita disuruh bikin. Alhamdulillah beresnya 1 hari gitu. Emang dari dulu udah emang dari sejarahnya emang kayak gitu ya, biasa udah biasa. Terus kemarin juga kita sempat membantu salah satu perusahaan besar dalam handling event. Mereka udah ngejalanin event tuh sekitar 50-an event di Indonesia, dari Pulau Sumatera, Jawa sampai Bali sampai Lombok. Itu juga eventnya kita sponsorin MotoGP. Nah itu juga proyeknya juga dadakan, itu kita dikasih taunya hamin seminggu. Ya hamin seminggu. Terus MVP pertamanya kita kerjain seminggu. Terus untuk full app-nya kemarin kita kerjain kurang lebih selama 2 bulan lah ya. Kayak gitu. Dan alhamdulillahnya itu sangat membantu dari sisi operasional dan juga ya dan lain-lain lah yang nggak boleh disebutin gitu. Dan alhamdulillahnya itu proyeknya berlanjut sampai ya 2026 ini gitu. Terus banyak sih sebenarnya Mas ya. Yang kemarin udah kita bikin kayak AI buat skincare, terus AI buat POS segala macam gitu. Jadi kalau teman-teman butuh nanti boleh banget kontak ya. Harganya murah, terjangkau. Gimana dealnya gitu. Negotiable ya. Mungkin dari Mas Andi mau nambahin. Enggak sih, udah dimakan semua tadi. Paling ya itu sih banyak banyak tantangan-tantangan yang ternyata kita bisa gitu ya, bisa ngejalaninnya sampai developmentnya bahkan dipakai, yang salah satunya itu yang paling terharu gitu ya di Amerika Angklung Day. Amin berapa kita kasih tahu development, desain, rangkai-rangkai, bikin banner aja H-1 tuh kan. Kirim desainnya ke sana, tapi alhamdulillah lancar dan ngelihatnya juga senang gitu ketika di dalam satu tempat di ballroom itu maininnya aplikasi kita yang di pas dikirimin videonya tuh lagi di jalan kan, lagi nyetir gitu, dikirimin video sama teman yang di sana, terus saya melipir dulu, terus lihat videonya, dimainin nih, netes. keringat. Ya lewat. Terharu. Oke, kalau misalnya Mas Sandi sama Mas Arif ini kan tipikal yang kayak pengen terus belajar terus ya, kayak pengen coba yang baru, Nah, mungkin di 2026 nih, New Year New Me. kayak targetnya apa nih kayak buat secara pribadi nih, buat Mas Sandi sama Mas Arif? Aku mungkin lebih ke New Year New Salary, gimana Mas? Setuju. Iya sih. Setuju sih. Ya sekarang mau sih. Strateginya apa ya? Kalau dari aku pribadi sih lebih ke belajar terus ya. Karena kalau misalnya nggak belajar ataupun nggak ngikutin zaman ya bahaya sih gitu. Apalagi ini zaman AI gitu. Aku sih lebih ke relasi mungkin ya, kayak memperkuat banyak relasi, kayak mencoba masuk community atau bikin community sendiri gitu kan, buat ya cita-cita kan pengen growth ya gitu, pengen lebih gede lagi nih Utara. Selain dari segi eksternalnya kita di community, mungkin di internalnya kita juga pengen develop orang gitu. Ada yang nerusin, ada yang ada yang bisa support kita gitu, bukan dua terus tapi bisa jadi lebih gede lagi sih Utara gitu sih. Semoga terwujud ya. Amin. Nah, terakhir mungkin ya. Oke. Jadi dari kita ngobrol-ngobrol nih banyak banget ya kayak insight-insight baru gitu ya yang kita dapetin, mungkin dari teman-teman juga kayak, jadi wajar aja gitu ya Mas, kayak awal karirnya di sini terus tiba-tiba di sini, terus kayak ya udah tuh semua bakalan
bakalan kedepannya bakal bermanfaat gitu ya Mas. Oke, makasih banyak Mas Adi dan Mas Arif udah sharing-sharing nih ke kita, dan semoga insight-insightnya dan motivasi-motivasinya tuh bisa membekas gitu ya buat penonton, buat biar bisa lebih baik lagi gitu, terus beradaptasi dengan perubahan dan terus belajar gitu ya Mas. Nah, gak kerasa kita udah ada di penghujung acara podcast ya. Untuk episode kali ini sudah sampai cukup di sini dulu gitu ya. Sekali lagi makasih ya Mas Arif dan Mas Adi. Oke, ditunggu ya teman-teman untuk AI Innovators Talk by Gits ID di selanjutnya, yang tentunya bakalan ngundang para innovators lain yang gak kalah keren nih dari Mas Adi dan juga Mas Arif. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.